Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan teknik yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 2D Frame Structure Analysis by Direct Stiffness Method atau analisis struktur portal 2 dimensi menggunakan metode kekakuan langsung. Analisis struktur dengan metode kekakuan langsung ini sering juga kita dengar dengan sebutan analisis struktur metode matriks. Jika channel ini bermanfaat, silahkan like and share dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya untuk pelestarian keilmuan analisis struktur dan keberlangsungan spesies manusia teknik yang berpikir. Adapun langkah-langkah dalam metode kekakuan langsung, yang pertama adalah menentukan sumbu lokal dan sumbu global. Yang kedua, menyusun matriks kekakuan atau stiffness matrix. Yang ketiga, menyusun persamaan keseimbangan atau equilibrium equation. Yang keempat, menghitung perpindahan atau displacement dan menghitung reaksi tumpuan atau end reactions. Dan yang terakhir, kelima, adalah menghitung gaya-gaya dalam. Langkah pertama adalah menentukan sumbu lokal dan sumbu global. Sumbu lokal didefinisikan sebagai sistem koordinat yang menyesuaikan dengan orientasi atau arah elemen portal 2 dimensi. Sedangkan sumbu global adalah sumbu atau sistem koordinat yang dijadikan sebagai referensi oleh seluruh elemen portal yang terdapat dalam satu sistem rangkaian struktur portal 2 dimensi. Elemen portal merupakan gabungan dari elemen rangka dan elemen balok. Dengan demikian, maka elemen portal didesain untuk menerima gaya normal, gaya lintang, dan gaya momen. Akibat dari bekerjanya ketiga gaya tersebut, maka pada lintasan sumbu normal akan terjadi displacement U, sedangkan pada lintasan tegak lurus sumbu normal akan terjadi lintasan V. Keduanya adalah displacement translasi. Dan akibat gaya momen yang bekerja akan terjadi yang kita sebut sebagai slope theta ataupun rotasi. Langkah kedua adalah menyusun matriks kekakuan elemen portal 2 dimensi. Matriks kekakuan elemen portal 2 dimensi pada prinsipnya merupakan gabungan dari matriks kekakuan elemen rangka 2 dimensi dan matriks kekakuan elemen balok 2 dimensi. Dan pada akhirnya akan terbentuk satu sistem matriks kekakuan gabungan yang bekerja pada sistem koordinat lokal. Untuk mengubah matriks kekakuan elemen sistem koordinat lokal menjadi matriks kekakuan elemen sistem koordinat global, kita memerlukan sebuah matriks yang disebut sebagai matriks transformasi. Pada kasus portal 2 dimensi ini, matriks transformasi kita berukuran 6x6 yang terdiri dari C untuk cos alpha sebagai representasi dari translasi nodal arah X atau U dan S untuk sin alpha sebagai representasi dari displacement translasi nodal arah Y atau V dan angka 1 sebagai displacement rotasi nodal. Alpha itu sendiri adalah sudut yang terbentuk dari sistem koordinat lokal terhadap sistem koordinat global. Sehingga untuk mencari matriks kekakuan global elemen, kita cukup mengkalikan matriks transformasi elemen yang kita transpuskan terlebih dahulu dengan matriks kekakuan elemen sistem koordinat lokal dan matriks transformasi elemen. Langkah berikutnya adalah menyusun vektor beban, di mana pada contoh kita yaitu sistem portal 2 dimensi, elemen yang menerima beban hanyalah elemen balok atau elemen 2. Elemen ini menerima beban terbagi merata atau uniform load. Pada metode kekakuan langsung, beban-beban yang bekerja hanya diperbolehkan bekerja pada nodal atau join. Oleh sebab itu, maka beban terbagi merata ini dengan menggunakan join load equivalent, kita akan mengubahnya menjadi beban terpusat dan momen yang masing-masing bekerja pada nodal. Dalam kasus kita adalah nodal 2 dan nodal 3. Sebelum menyusun persamaan keseimbangan atau equilibrium equations, maka terlebih dahulu kita harus menyusun dulu matriks kekakuan keseluruhan atau overall stiffness matrix, yang mana terdiri dari elemen-elemen matriks kekakuan yang sudah berbasis sistem koordinat global. Persamaan keseimbangan disusun dengan cara menempatkan vektor-vektor gaya pada sisi atau ruas kiri.
Sedangkan pada ruas kanan diisi dengan matriks kekakuan dan vektor displacement. Untuk menentukan elemen vektor perpindahan atau displacement vektor elemen, maka kita cukup mengubah posisi elemen vektor perpindahan yang tidak diketahui akan berada di sisi atas dan yang diketahui akan berada di sisi bawah. Elemen vektor yang tidak diketahui adalah elemen vektor displacement yang akan kita cari. Dengan demikian, maka matriks kekakuan yang berada juga di ruas kanan akan kita ubah posisinya berdasarkan nodal-nodal displacement yang sudah diubah pada elemen vektor displacement. Selanjutnya, vektor-vektor gaya yang bekerja akan kita taruh di atas dan vektor-vektor reaksi tumpuan akan kita letakkan di bawah. Sebaliknya, untuk menghitung reaksi tumpuan, maka kita akan mengembalikan elemen vektor gaya yang dicari pada sisi kiri, kemudian pada sisi kanan menyusun ulang matriks kekakuan, dan mengalihkannya dengan vektor displacement yang sudah kita dapatkan pada perhitungan sebelumnya. Kelima adalah menghitung gaya-gaya dalam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa gaya-gaya dalam adalah gaya-gaya yang bekerja pada elemen pada sistem koordinat lokal. Sehingga untuk mengevaluasi gaya dalam kondisi sistem portal 2 dimensi, yaitu gaya normal, gaya lintang, dan momen dapat diketahui dengan cara mengkalikan matriks transformasi elemen tersebut dengan matriks kekakuan global elemen tersebut dan vektor displacement yang berkaitan dengan nodal atau elemen tersebut. Diketahui sebuah sistem portal 2 dimensi dengan join 1 dan join 4 diberikan tumpuan jepit. Kita ketahui dimensi kolom dan dimensi balok sebagaimana yang tercantum. Kita diminta untuk menghitung displacement yang terjadi dan menghitung reaksi tumpuan serta menghitung gaya-gaya dalam yang bekerja pada sistem portal 2 dimensi tersebut. Langkah kedua adalah menyusun elemen matriks kekakuan pada sistem koordinat lokal. Dengan menggunakan parameter ruas tampang A, modulus elastisitas E, dan panjang elemen, maka kita dapat dengan mudah mengisi matriks elemen dari masing-masing kolom maupun balok. Dalam bahasan ini kita akan melihat bahwa kolom 1 dan kolom 2 memiliki elemen matriks yang sama. Meskipun demikian, mereka memiliki nodal yang berbeda. Untuk kolom 1 itu merupakan nodal 1 dan nodal 2. Sedangkan pada kolom 2 merupakan nodal 3 dan nodal 4. Hal itulah nanti akan menentukan perbedaan sistem koordinat lokal dari kedua elemen kolom tersebut. Untuk mengubah sistem matriks kekakuan elemen lokal menjadi sistem matriks kekakuan elemen global, kita memerlukan matriks transformasi. Matriks transformasi elemen ini menyesuaikan dengan sistem koordinat lokal masing-masing elemen. Untuk elemen 1 dan elemen 3 memiliki orientasi sistem koordinat lokal yang berbeda. Sedangkan untuk elemen balok memiliki sistem koordinat lokal dan sistem koordinat global yang sama. Setelah melakukan transformasi matriks kekakuan elemen lokal ke matriks kekakuan elemen global, maka dapat kita susun matriks kekakuan elemen pada sistem koordinat global sebagai berikut. Untuk kolom 1 dan kolom 2 yang memang memiliki perbedaan orientasi sistem koordinat lokal terhadap sistem koordinat globalnya, maka diperoleh hasil yang berbeda. Kemudian untuk elemen balok atau elemen 2 tetap karena sistem koordinat lokal elemen balok dan sistem koordinat global adalah sama atau alfanya sama dengan 0 derajat. Sehingga tidak ada perubahan dari matriks kekakuan elemen balok pada sistem koordinat lokal ke matriks kekakuan elemen balok pada sistem koordinat global. Untuk mengisi elemen vektor beban, maka kita perlu mereview kembali gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sistem struktur portal 2 dimensi kita. Ternyata pada elemen balok hanya terdapat beban terbagi merata.
Dengan menggunakan kaidah load join equivalent, maka kita akan mengubah beban terbagi merata tersebut menjadi dua buah beban pada masing-masing ujung-ujungnya dan beban momen fixed ending pada masing-masing ujungnya dengan perjanjian tanda mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang terdapat dalam referensi-referensi analisis struktur statis tertentu. Dengan demikian, kita dapat menyusun matriks kekakuan secara keseluruhan atau yang dikenal dengan overall stiffness matrix. Kita ketahui bahwa sistem portal 2 dimensi memiliki 12 derajat kebebasan atau degree of freedom, sehingga kita memiliki ukuran matriks keseluruhannya adalah 12 kali 12. Kemudian, dengan mempertimbangkan kondisi batas, yaitu tumpuan jepit-jepit pada join 1 dan 4, maka seluruh degree of freedom pada join 1 dan 4 akan bernilai 0, yang saya beri tanda warna kuning. Sebaliknya, displacement yang akan kita cari yaitu pada join 2 dan join 3, yang saya beri gambar latar belakang warna biru. Setelah mengeliminasi seluruh displacement yang terjadi pada join 1 dan join 4, maka matriks kekakuan overall atau keseluruhan yang semula berorder 12 kali 12 akan menjadi berorder 6 kali 6 dengan susunan displacement menjadi U2, P2, θ2, U3, P3, dan θ3 sebagaimana pada layar sebelumnya ditampilkan dalam background warna biru. Dengan demikian, kita dapat menyusun persamaan kesetimbangan sebagai berikut. Pada sisi kiri ada vektor gaya, dan pada ruas kanan terdapat matriks kekakuan elemen yang sudah disederhanakan dan vektor displacement yang akan dicari. Untuk memperoleh elemen vektor perpindahan, maka kita akan memindahkan seluruh elemen vektor perpindahan ke sisi kiri, kemudian matriks kekakuan dari displacement yang terjadi pada nodal 2 dan nodal 3 kita inverskan, kemudian kita kalikan dengan vektor gaya yang bekerja. Sehingga dengan demikian, maka kita akan dapatkan berturut-turut nilai atau elemen vektor displacement U2, P2, θ2, U3, P3, θ3. Dan tentunya nilai-nilai ini adalah merupakan nilai displacement baik translasi maupun rotasi dalam sistem koordinat global. Demikian juga sebaliknya dengan vektor reaksi tumpuan. Dengan mengembalikan kepada vektor reaksi tumpuan atau gaya-gaya yang dicari pada nodal 1 dan nodal 4, maka kita cukup mengalihkan matriks yang berkesesuaian dengan elemen vektor displacement yang didapat sebelumnya. Sebagai langkah terakhir dalam perhitungan kita adalah menghitung gaya-gaya dalam yang bekerja pada masing-masing elemen yang terdapat dalam sistem struktur portal 2 dimensi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tentu saja gaya-gaya dalam bekerja pada elemen dalam sistem koordinat lokal. Sehingga dengan menggunakan formulasi menghitung gaya dalam seperti yang telah ditampilkan sebelumnya, maka akan kita dapatkan gaya-gaya dalam yang bekerja pada masing-masing elemen, baik pada kolom 1, balok 2, dan kolom 3. Dan gaya dalam tersebut adalah terdiri dari gaya normal, gaya lintang, dan gaya momen. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah hitungan kita itu sudah benar atau tidak, maka cukup dengan mengevaluasi join 2 atau nodal 2 dan join 3, di mana pada masing-masing join tersebut sigma momen haruslah sama dengan 0. Sebagai bonus, saya telah menampilkan sebuah model numerik sistem portal 2 dimensi dari suatu program analisis struktur yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip metode elemen hingga. Dimensi elemen dan ukuran geometrik sudah kita sesuaikan. Begitu juga halnya dengan beban-beban bekerja. Tidak lupa juga satuan dan mutu material pun juga kita sertakan sehingga memiliki antara prototipe dan model sudah terjadi kesesuaian. Pada tampilan ini, saya ingin membandingkan hasil vektor displacement berdasarkan metode kekakuan langsung dengan hasil analisis struktur suatu program numerik berbasis metode elemen hingga. Di sini saya mengambil satu nodal yaitu nodal 3, di mana baik dari kedua metode tercatat
displacement, translasi, ataupun rotasi telah mengalami kesesuaian baik dari sisi nilai maupun dari sisi arah. Begitu juga halnya dengan reaksi tumpuan. Pada perbandingan antara metode kekakuan langsung dan hasil analisis struktur berdasarkan metode elemen hingga dari suatu program numerik, kita juga menjumpai pada join 1 dan join 4 nilai-nilai reaksi tumpuan yang berkesesuaian. Dan tidak hanya dengan nilai yang berkesesuaian, perhatikan juga bahwa arah-arah yang ditujukan positif atau negatif tanda dari nilai tersebut sudah sangat mirip dan berkesesuaian. Selanjutnya, kita akan mengevaluasi normal force diagram atau gaya-gaya normal yang kita bangun dalam sebuah diagram yang kita sebut sebagai NFD. Di sini kita membandingkan antara NFD metode kekakuan langsung dan NFD metode elemen hingga. Dari tampilan kita bisa lihat bahwa nilai dan angka dari diagram maupun orientasi diagram itu sudah memiliki kesesuaian satu sama lainnya. Selanjutnya kita juga akan meninjau gaya dalam gaya lintangnya ya, atau shear force diagram, di mana masing-masing elemen kolom ya selisih sekitar kurang lebih 4000 Newton ya. Namun pada gaya lintang pada balok sama nilainya ya, dan polanya juga sama ya, positif dan negatifnya juga sama ya. Selanjutnya kita akan membandingkan bending moment diagram atau BMD dari kedua metode tersebut. Pada metode kekakuan langsung dan metode elemen hingga, BMD keduanya tidak menunjukkan perbedaan baik dari sisi bentuk maupun arahnya. Arah di sini dimaksudkan adalah nilai positif dan negatif dari momen-momen yang bekerja. Selain itu, meskipun terdapat ada perbedaan nilai, namun perbedaan nilai momen-momen yang bekerja tidak terlalu signifikan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu pertama adalah penetapan sumbu lokal dan global itu sangat menentukan ketepatan dan konsistensi perhitungan analisis struktur dengan menggunakan metode matriks. Kemudian yang kedua, ekivalensi beban terpusat ya, pada prinsip-prinsip mengubah beban terbagi merata menjadi beban nodal atau beban join itu sangat penting untuk diperhatikan, terutama dalam evaluasi analisis struktur balok dan portal. Kemudian yang ketiga, hasil analisis struktur dengan metode kekakuan langsung atau direct status method ini dapat dibandingkan dengan hasil analisis struktur berdasarkan metode elemen hingga, di mana keduanya memiliki kesesuaian yang cukup baik. Sebagai bahan bacaan lebih lanjut, Anda boleh membaca buku saya yang berjudul Aplikasi Matriks untuk Analisis Struktur. Atau dapat juga membaca buku analisis struktur dengan cara matriks karya Insinyur Susastrawan MSc. Dan analisis struktur metode matriks karya Profesor Insinyur Bambang Suhendro MSc. Untuk melakukan pemesanan buku saya, dapat dilakukan melalui akun Facebook, Instagram, dan email yang saya sediakan di bawah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share demi keberlangsungan ilmu analisis struktur dan kelestarian makhluk teknik sipil yang berpikir. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berbakti kepada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.